Nah terus aku minta izin sama Mas Ridwan, Mbak aku minta izin sambil bagi badan ya, ngurusin Eyang juga. Atur. Ya udah sama dia oke. Terus akhirnya bener 3 bulan setelah nikah Eyang meninggal. Janji gue ke dia pas gue mau nikah, Bu, aku gak bisa janji apa-apa ya Bu ya. Aku janji untuk menyebalkan seumur hidup. Canggih banget menurut aku. Pada saat kita nggak ngerti, kita bonyok kak. Kita nggak ngerti itu kita bonyok. Nah pada saat proses dulu jodoh tuh aku menurut aku bonyok kita tuh udah. Nah begitu kita mendekat ke Allah dan sebelum pakai cara Allah kayak gitu, smooth banget kayak. Nah berarti saat itu kamu udah pakai akhirnya karena kan udah 2 tahun kurang lebih. Terus akhirnya kamu pakai hijabnya itu Pakai hijab sebelum nikah. Sebelum nikah. Ya, karena Launching akhirnya filmnya sama Kak Dewi. iya kamu tuh kali ini aku udah pakai jilbab. Jadi pada akhir nggak lama dari yang Banyuwangi itu aku ngobrol kayak jadi nggak apa-apa ya gue memutuskan untuk berhijab walaupun gue belum nih jodoh, gas gitu dia bilang. Berarti istilahnya kamu juga dapat support Iya, walaupun itu iya. sebenarnya dari Ridwan juga ya? Gue tuh gak romantis. Gue tuh bukan pemain FTV. Kalau di FTV gue mau gak jadi pacar aku. Gak ada dalam hidup gue ngomong kayak gitu. Jadi beda lah ya. Makanya gue protes kan kak, karena kalau di FTV tuh dia charming banget. Proses syuting sama aku juga kayak gila dia emang di kamera Palsu tuh. itu. Dia emang kita lihat playback Namanya tuh emang acting gitu dapat ya. kok kayak dapat. Ibaratnya gue bukan saudara aja, saking mukanya dia kalau menjadi peran gitu natural, terus cakep lah gitu, dapet gitu kok karismatiknya tuh bisa membuncah gitu. Dia dekat kayak gitu kan. Makanya orang-orang nih yang fanatik fansnya gitu nggak tahu lu gimana depan TV sama di belakang gitu ya. Bener, makanya gue bilang kayak beda banget ya ternyata ya aslinya gitu. Tapi akhirnya nikah tahun 2017. 2017 itu bulan 2017 Februari 25. Februari setahun setelah 2 tahun setelah ketemu. Jadi enggak setahun setelah setelah, yang iya, acara iya, itu iya, kan. benar-benar. Setelah nabung dulu. 724 24/7 24 Juli lamaran karena keluarganya Ridwan itu gede banget. keluarga besar. Jadi Oh, ibunya Mas sebenarnya? Ridwan itu Keluarga anak ibu ke-13. Oh sama kayak papa. Iya, jadi ibunya Mas Ridwan ke-13, jadi berarti si ibu ini mau nembung harus bawa keluar kakak-kakaknya juga. Oh, iya. Jadi pada waktu itu dibikin acara yang lebih proper untuk perkenalan keluarga. Terus Ridwan izin mempersiapkan buat resep juga. Kayak ya udahlah kita siapin yang matang lah, yang nggak keburu-buru setahun. Karena keluarga gue juga besar dan pengen momentum itu permintaan keluarga sih, pengennya ngumpulin semuanya. Jadi ya biar nggak terburu-buru lah. Gitu. Tapi di saat itu, apalagi kan kalian mempertemukan, kadang tuh gini ya, pernikahan itu berdua aja tuh malah lebih simpel daripada ketika ngumpulin keluarga besar. Iya. Nah ini kan kalian mempertemukan dua Yes. keluarga yang ternyata kalian itu berasal dari keluarga besar. Sempat ribut juga nggak sih? Ada. Pasti sih. Ya pasti ada lah, nggak mungkin Iya. enggak. Nggak, Sampai maksudnya gue mau itu- kirap aja nih masih tukeran jari. Jadi gua kan solo. Nenek gue tuh pembatik apa jualan batik gue nggak ngerti. Yang jelas budaya gue khatam lah masalah batik. Paham banget lah. Dari motif ini untuk gunanya ini, cara ngelipetnya. Lipetannya, wironya itu antara laki-laki sama perempuan ternyata kebalik. Karena antara Sunda dan Jawa kebalik. Gue adat Jawa Solo. Desainernya orang. Desainernya orang Sunda. Nah, Jadi Karena sebenarnya ini kan aku kebayangin. Dibongkar lu. kalau kayak gitu kan tradisi ya. Kita Itu bukan ribut sih, cuman jadi Kayak maksudnya ribet aja. ya. bahwa yang Ini jarinya ini dulu. Ini biar Bude Wiro dulu. Jadi jam 7 itu harusnya akad nikah jam 7. Jam setengah 7 tuh Ridwan digiring masuk lah gitu untuk masuk Pakai lagi. jarinya dia. Nah, jadi gue dalam keadaan setengah 7 itu tamu udah cakep semuanya, aku belum pakai bawaan masih pakai celana. Udah nih jadi nikah apa enggak gitu kan? ampun. Jadilah kan yang ngangkat gua bukan lu. Iya, cuman kan gue juga deg-degan kayak jam segini gue udah orang terakhir paling rapi padahal gue acara gue. Gitu itu kan. kayak Tapi setelah menikah nih, kan udah proses segala macam. udah melewati ya. Ada kejutan nggak? Pastilah kan. Kejutan sifat yang dulu kayaknya gue pikir Iya kak, Ada tuh. satu dulu kita dulu temenan. Maksudnya kita tuh kenal satu sama lain sebagai temen. Kedua sekarang dituntut pasangan. Ya kan? Pasangan tuh kan lebih needy, lebih minta banyak hal yang belongs to me gitu, kesannya kayak gitu.
Pasti itu banget. Dari kayak yang Rituan, aku 6 bulan pertama setelah pernikahan, aku minta honeymoon, Rituan nggak ada waktu. Rituan prefer syuting, udahlah nanti aja. Akhirnya sampai keburu Kan mau bayar resepsi ya, kan udah habis nih buat resepsi. Udah kayak gitu terus oke. Itu udah kayak ya gitu Kak. Maksudnya banyak yang nggak common gitu, nggak common seperti pasangan muda yang baru menikah lagi. Terus habis itu kan di rumah masih ada kakekku. Aku minta izin karena selama kakek aku di rumah, yang aku di rumah itu dulu aku yang ngurusin dan dia tuh sedih banget. Tapi aku emang diambil deal-dealan orang. sama papa? Emang waktu itu deal-dealan. Setahun pertama aku di rumah, tinggal di rumah mama. 2 tahun pertama aku tinggal di rumah. Oh, di mama. rumah. Jangan tinggal sendiri dulu. Jadi jangan diambil buru-buru dulu di rumah dulu. Monggo kamu ambil Putri, cuman tinggalnya sama papa sama Mama. Oh, karena bontot ya kamu Iya. ya. Biar mungkin berpasangan. masih ada adik sih. Iya, tapi Oh iya, masih ada deh, nggak tapi ada ya? cowok, mungkin yang Oh, cewek cewek. beda ya. Jauh gitu. juga, jauh. Nah, terus aku minta izin sama Mas Ridwan. Mbak, aku minta izin sambil bagi badan ya, ngurusin Eyang juga. Atur. Ya udah, sama dia oke. Terus akhirnya bener 3 bulan setelah nikah, Eyang meninggal. Sampai meninggal, sampai nganterin. Jadi kayak udah, abis 3 bulan Eyang meninggal, Papa sakit. Papa drop. Papa tuh aku kirain kena stroke lagi, udah pernah kena stroke, ternyata bukan stroke. Jadi kelumpuhan waktu itu tuh ternyata kanker otak. Jadi udah aku minta izin lagi. Jadi pernikahan baru nih, Kak. Yang harusnya tuh lovey-dovey, kita mungkin harusnya honeymoon ya, mengasih seru-seruan gitu. Ini udah nggak ada honeymoon. Terus aku ngurusin kakekku meninggal, tiba-tiba papa sakit, dipindahin ke rumah karena udah cancer kan, jadi kata dokter udah nggak usah dioperasi, Belum begitu tahu, hari kita masih aja. nyari-nyari sayang Ya, itu. waktu itu kita Cancer tuh yang udah detik-detik terakhir detik terakhir kita udah baru tahu. profesor lah setelah opsi ketiga, jadi awalnya tuh kita bolak-balik lah segala macam sampai akhirnya sebelum papa nggak ada ternyata aku isi. Oh. Jadi, nah itu dia. Pada waktu itu aku berpikir kayak ya Allah, udah kondisinya tuh sebenarnya untuk pengen punya anak, bukan yang nggak pengen, tapi kondisinya tuh lagi vibe-nya nggak bulan madu, gimana sih Kak? Tapi aku berpikir aku udah jadi istri gitu ya. Nih gue masa waktu suami gue, hak gue, semua suami gue diambil sih. Jadi dalam segala keterbatasan ya udah tetap ikhtiar punya anak sama suami. Terus memang di bulan pertama, kedua, ketiga tuh belum dapet Kak. Kita tetap cobain terus kayak belum dapat. Akhirnya aku konsultasi ke dokter, aku bilang Ke temen gitu gue. enggak, kita ke dokter kan. Terus ternyata aku ada kista. Oh mungkin karena ini kali ya. Tapi dicoba aja Bu, nggak semuanya kok kayak ada kistanya tetap bisa hamil, malah sembuh setelah punya anak. Tapi kalau misalnya nanti di bulan ke-6 masih juga bisa jadi ini mempengaruhi. Jadi ya udah kalau nanti sampai 6 berarti belum. Bulan ke-6 pernikahan belum. Berarti kita coba deh. Bulan ke-6 dan seterusnya kita terapi aja ya gitu. Jadi aku ikhtiar. Oh udah Mas itu kan lega ikhtiar. Bener bulan ke-6 pokoknya jadi Kak. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu tahun 2018 Jadi kita ya. Lahirnya 2018. Lahirnya 2018. Almarhum papa itu untuk secara tinggi dan berat orang Indonesia, beliau tinggi, besar. Iya. Putri dari awal papa sakit itu ngurus sendiri. Ngurus sendiri sampai ketahuan hamil. Ya bukan yang larang ngurus papahnya ya. Cuman kan kehamilan juga perlu jaga. Terus semester aku juga masih belum begitu tahu ilmunya bagaimana. Akhirnya kita hire perawat laki-laki untuk bantu urus papa. Setidaknya Putri nggak ngangkat. Minimal Putri Karena masih ngurus papa. udah lumpuh kan. Satu orang nggak kuat Kak. Satu orang laki-laki nggak kuat buat ngangkat. Karena besar ya. Tapi Putri sendirian. Oh itu Keren ya? hebat ya. 2 orang baru kuat. Nah terus tapi sempat ketemu sama kakak. Enggak. Nah, jadi Tapi papa udah tahu. nah itu dia lagi-lagi nih skenario Allah ya Kak ya. Makanya aku tuh cinta banget sama skenario Allah. Karena skenario Allah tuh presisi banget. Jadi 4 bulan maher di dalam Ketahuan kandungan aku laki-laki. itu kan memang ditiupkan Iya, di waktunya ruhnya ya. ditiupkan ruh. Pada saat 4 bulan kakak di dalam perut itu 40 hari papaku sudah berpulang. Jadi ada yang pergi, ada yang datang. Jadi benar-benar lepasnya tuh benar-benar smooth banget. Papa nggak ada, Tapi ada ada anakku. isi. Anakku. Jadi makanya aku selalu berpikir, maksudnya begitu kita ikutin skenario Allah tuh, kayak kita tuh nggak pernah sedih. Maksudnya pasti digantiin. Gitu Aduh, loh Kak. Masya Jadi Allah ya. udah deh, makanya hidup aku setelah nikah tuh aku ngerasanya
ini yang aku mau. Karena kalau misalnya dibilang senang terus sih juga enggak gitu ya. Iya, pasti Tetapi ada. ngerasanya tuh nyaman Kak, dijagain kayaknya tuh emang dengan penjagaan Allah kan. Karena ya aku berhijab tuh aku selalu ngerasa dengan aku berhijab, kita tuh selalu punya pilihan untuk membuka aurat dan berhijab. Sedangkan aku memilih untuk berhijab dan aku ngerasa setiap aku menutup aurat aku, Allah itu bersama aku karena aku kayak ini tuh kan buat Allah kayak gitu loh Kak. Oh, kan diniatkan karena kita Iya, ibadah jadi kan. kayak ngerasanya ya Allah ada, maksudnya Allahnya hadir gitu. Jadi aku ngerasa itu tuh aku seneng banget. Makanya aku ngerasa episode aku setelah nikah tuh emang new episode banget. Yang aku ngerasanya punya banyak banget salah di sebelum aku nikah gitu ya, dengan aku belum masih buka aurat segala macam. Tapi aku ngerasanya ya kita mau sampai kapan lihat ke belakang terus kan gitu loh. Jadi emang nikah tuh kayak lembaran baru aku, kayak ini nih my journey tuh start sekarang. Nah, kalau masing-masing, kalau menurut lo Putri ini bagaimana? Waduh. Surprise ya? Dia tuh orangnya gimana? Emang dia partner berjuang lu Ini atau? deh, kan gue orangnya cuek bebek ya, sama siapapun itu. Ya. Alhamdulillahnya dapat Putri. Gue pikir yang kuat ngadepin gue tuh cuma mak gue doang. Yang gue tuh orangnya seenak-enak dulu gue lah. Gue lagi mau A ya A, gue lagi mau B lah mau B. Moodnya nggak tidur dari pagi ketemu siang nggak tidur. Tapi mau tidur seharian. Itu yang selama ini yang bisa ngertiin gue cuma emak gue. Alhamdulillah dia bisa. Nggak nyangka ternyata dia sekuat itu. Dia Sabar itu ya? ya sabar sih enggak, kadang-kadang pecah lah sesekali. Murka seorang Gua itu janji gua ke dia pas gua mau nikah. Bu, aku nggak bisa janji apa-apa ya Bu ya. Aku janji untuk menyebalkan seumur hidup. Tapi ya umum juga sih kalau dia janji yang lain kan. Kok nggak bisa tapi janji dia bikin lo sadar bahagia? gitu. Karena dia tahu Kok kalau lo janji sendiri? yang manis-manis bisa nggak ditepatin. Dan menurut aku jadi itu dari awal kok memang udah disiapin. Jadi kayak udah nerima aja Jadi gitu dulu ya. Jadi prepare for the worst jadi. setahun atau 2 tahun pertama lah ya, itu emang kita masih menye-menye kan ya, pernikahan baru emang maksudnya mau kita sok-sok nggak mau pasti akan kayak gitu. Jadi setiap aku kayak, bah kamu nyebelin banget, kan aku janji aku kan seumur hidup akan menyebalkan gitu. Aku kan itu adalah akad aku ke kamu. Ya bukannya Aku gue akan menyebalkan seumur hidup, kamu stuck dengan aku gitu. Jadi kalau dia nyebelin Dia pengen mau gitu, kayak gitu kan iya, on phone, segala macam. makin dia menegaskan bahwa ya ini gue menuntaskan janji-janji Nggak gue. salah dong gitu. Dia jago, udah tahu dia ya. Iya, dia tuh pinter, makanya dia membuat aku kan drama ya Kak, maksudnya orangnya suka dibahas berlarut-larut. Nah salah satunya kenapa aku kayak maksudnya kayak gue pengen nih jalan sama lo kayak gandeng gue, maksudnya dulu ya, walaupun lu kalau misalnya dulu Kak, aku tuh punya kriteria cowok 1 sampai 100. Aku pernah dapetin yang 1 sampai 100 tuh di bucket list aku, tapi nggak bisa, aku nggak mau dilamar, aku juga nggak mau nikah sama dia. Padahal kalau secara 1 sampai 100 tuh kayak Udah masuk Udah ada semua di gitu. masuk semua, tapi enggak, karena itu ya mungkin gak jodoh Kak, nggak terpanggil segala macam. Ridwan kalau ngomongnya 100 Nggak ada? nggak ada lah, ada. tapi maksudnya nggak sesempurna itu gitu ya, pasti aku Paling juga minus ada. 2 gitu. tapi ya aku memang ngerasa kayak dia yang major thing, dia itu bisa bikin aku nggak drama. Dan itu menurut aku basic banget, karena bisa aku curhat sama dia, aku gini-gini, sabar, gini-gini, bersyukur, gini-gini, legowo, nanti Allah ganti, pokoknya gitu Kak. Tiba-tiba di saat-saat yang paling penting, dia tuh bisa jadi ustadz gitu Kak. yang bikin aku tuh nggak pakai koma Kak, titik udah, karena dia baliknya ke Quran. Which is kan aku udah gak bisa bantah Kak. Aku tuh kamu kayak gini-gini, sabar, nanti ditambah. Salahnya gue adalah perempuan itu memang perlu didengar, dia harus diberi ruang untuk cerita. Cuman kalau terlalu banyak cerita, masalahnya kadang-kadang bukan selesai malah melebar. Nggak Iya, solusi, iya. karena kamu Kadang-kadang solusi kita Kak. perlu Iya. perlu ngontrol lah gitu kan, lo solusinya apa gitu. Dirasa cukup gitu, gua menitin 15 menit Nyebelin. pakai timer. Dia nggak tahu, kadang-kadang bukan menit 15 menit. Gue nggak dengerin omongannya dia apa, cuman intisari gue tahu. Karena sebelumnya dia nggak ada masalah apa. Oke udah cukup, udah gue belum cukup. Oke sebentar. Jadi gini, udah selesai belum? Oke berarti kamu harus sabar dulu biar waktu nanti. Kalau kita belum kelihatan solusinya, insya Allah ngasih kita ujian sabar, waktu yang nanti akan menyelesaikan. Gue berdalih seperti itu, tapi memang banyak hal yang gue hadapin sampai sekarang pun masalah gue belum selesai.
gue mau naruh ke siapa lagi harapan? Iya benar-benar. Iya kan, gue mau naruh ke PH honor turun, gue nggak tahu gimana. Kalau kecewa lah kita ke makhluk ya. Kalau ke orang kecewa, ya udah. Kalau nggak taruh ke Gusti Allah, kita ikhtiar yang maksimal, selesai. Nah kalau menurut kalian berdua, landasan agama sepenting apa sih di keluarga? Allah, ya penting banget lah. Ya, iya Dan sih. kita saling nguatin. Putri bilang gua luar biasa agama enggak, gua banyak ini juga kok, gua orangnya nggak sabar kan, makanya gua timerin tuh nggak sabar, bagian mereka sabar. Ridwan itu anaknya nggak suka mengungkapkan perasaan. Jadi dia emang nggak ekspresif Kak, gitu. Jadi kalau dia ada apa-apa dia mendam atau nggak diomongin, kayak dia actionnya aja, jadi nggak diungkapkan. Terus kalau ditanya sesuatu juga nggak bisa menjelaskan, bukan nggak mau loh, tapi nggak mampu, nggak bisa, nggak punya kemampuan verbal gitu. Jadi aku kalau pengen mendiskusi sesuatu dengan Ridwan, jadinya tuh kayak alot Kak, jadi kayak kenceng. Oh, Gitu. sedangkan kamu kan ngomong. Karena kalau aku banget tuh gitu. jadi kayak nyecer gitu. Aku gali lagi dari sisi sini nggak ketahuan. Dan mungkin Ridwan pada akhirnya kayak karena dia sesuatu yang dia nggak mampu, itu sesuatu yang dia terbatas. Akhirnya dia harus sampai marah dulu untuk ngeluarin. Tapi begitu udah keluar, itu yang aku cari. Oh, jadi pandangan kamu kayak gini. Aku ngerti kan, aku sebagai istri kan harus ngerti kan. Dan cara ngeluarin opini suami itu untuk Ridwan nguliknya sesulit itu. Jadi kalau ibarat aku host, dia narasumber. Ngulik-nguliknya tuh dalam banget sampai kayaknya dibikin Akhirnya nangis ini dulu, dia dibikin nih, marah gitu. dulu gitu. Baru keluar, oh ini yang dia rasain, oh ini. Nah, ibu mertua aku tuh kalau denger, kalian tuh kalau lagi bicara nggak bener itu sih emang. serem deh gitu. Karena Nah, memang takut karena itu kedengarannya juga awal aku untuk bisa ketemu sama Ridwan, karena aku tadinya ngerasa kita tuh nggak bisa ketemu di tengah Kak. Aku nggak tahu Ridwan itu seperti apa, untuk cari dia di dalam itu susah banget. Berarti sampai akhirnya ketemu itu ketemu, aku bilang, Mbak, oke sebenarnya jadi caranya tuh kita ngomong, satu jangan ninggalin masalah, harus dibicarain, kita satu harus ngomongin waktu, terus kita harus konfront, dan kamu harus biarin aku bicara, terus kalau kamu nggak mau sesuatu kamu tanya gitu, jadi sampai di breakdown gitu Kak, hanya untuk pola berkomunikasi. tapi Ridwan nurut. Iya. Nurut nggak nurut, Ya, ya akhirnya, namanya karena it works. anak-anak dulu. Karena it works, ternyata dari komunikasi itu aku lebih ngerti, Ridwan dilayani lebih baik. Oh, Ridwan tuh maunya, oh aku tuh kalau bangun pagi terus aku nganterin dia. Oh, dari awalnya dia cuma pengen bilang nganterin, sampai akhirnya aku dapet ilmunya. Oh, memang kita adabnya harus kayak gini. Oh, matching, sampai akhirnya dia udah nggak komplain lagi. Tapi kan awalnya dia cuma kode-kode doang. Kok nggak nganterin? Aku maunya gini, padahal gue misalnya nyiapin bekalnya dia juga. Maksudnya buat dia juga, cuman nggak nyampe gitu-gitu loh. Awal rumah tangga gitu Kak, menata pola Bikin gitu. dia klik tuh seperti Iya, apa gimana gitu sih ya. aku untuk takzim mau dibikin dia nyaman, cuman kan aku nggak ngerti, dia nggak ngomong, dia cuma kode, dia cuma ngarep kayak gitu Kak. Akhirnya sampai gue lo maunya gimana sih gitu kan. Pasti gue mertua denger gini, wah ini anak berdua nih rumah tangganya ngeri juga nih kalau ada ngomong. Bukan apa-apa, karena kalau misalnya tanya sambil lalu, sayang kamu ini, terus dia Ridwan kalau ngomong sambil lalu Kak, aku itu agak hiperaktif. Jadi aku tuh agak sulit fokus sama kayak anak aku. Sehingga aku kalau ngomong ADHD harus kontak mata. Jadi kalau Ridwan ngerasanya kamu nggak dengerin aku. Aku udah ngomong lebih dari 2 kali. Aku udah ini yang ketiga kali. Aku beneran nggak notice Kak. Jadi aku bukan yang nggak dengar. Karena kalau lo ngomong, harusnya lo ngomong depan muka gue kayak, Bu ingetin aku bangunin aku jam 6 ya, kayak gitu. Oh nggak bisa kalau selalu Bu gitu ya. bangunin aku jam 6 ya. Auditori aku tuh nggak bagus Kak. Kita pun akhirnya untuk komunikasi berdua nih, kita melibatkan orang lain, ada Om Onde, ada Bibi, itu jadi kita bikin grup isinya untuk ntar gue lagi di atas nih habis live TikTok gitu katakanlah, om gue tiba-tiba datang, Mas katanya Bibu nanti kita berangkat jam 9.30 ya. Karena kadang Gue baru baca grup tuh, karena gue kalau aku direct dia doang bisa kayak, ya aku nggak baca. Ya aku nggak dengar. Yang ada jadi ribut Oh. lagi. Karena pernah kejadian kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak, gitu. kan udah aku taruh di grup, kamu nggak baca. Enggak. Oke, berarti SOP-nya ganti lagi Kak. Oke, udah ditaruh di grup, tetap dia Kita baca, kasih dia baca, reminder. tapi ada orang lain juga, dan aku akan suruh orang itu juga untuk remind kayak gitu. Jadi Ini kayak gini susah cari penggantinya. makanya kenapa aku mau Ridwan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah memang kekurangan Ridwan tuh ceplos-ceplos, iseng apa. Tapi aku mendingan daripada nikah sama cowok brengsek, tukang bohong gitu loh. Ngerti Dia nggak sih? diam-diam nggak Karena- taunya punya investasi di luar Iya, ya. karena sebenarnya semua orang pasti kan punya kekurangan kan. Nah ini kekurangan yang aku ambil, udah ini masih gue bisa milih. Oh dan gitu. kekurangan ini malah lo bisa, yaudah aku bisa nerima. Justru kekurangannya semuanya jadi dan- kelebihan dia dong, berarti Iya. kan? Maksudnya Gitu. Karena itu sesuatu yang makanya kan kalau Ustadz bilang ada pernikahan gini segala macamnya, lo yang milih kalau punya masalah gitu loh Kak. Nah makanya ini tinggal kita choose our battle aja. Dan aku lebih memilih Ridwan yang kekanak-kanakan, Ridwan yang moody ketimbang
mungkin di luar Ridwan yang dulu- bisa segalanya sendiri malah itu malah kita juga jadi pusing juga ya. Ridwan itu bisa lo pulang. Gimana buat tadi syuting? Iya, chemistry. Kayaknya dia ya agak-agak nempel aku gitu deh, gitu kan. Dia tuh orangnya jujur IG banget. gue segala macam kan Ceplas-ceplas di tempat banget. dia juga. Jadi kadang-kadang ya udahlah. Maksud gue Apa yang Gua- itu dia nggak ditutupi? gue ngebangun chemistry masih dalam koridor FTV kan gue belajar dari RDS ya. Jadi ngebangun chemistry itu yang paling enak kayak gimana. Zaman dulu tuh sampai bener-bener deketin kok terus sampai jadian. Tapi zaman sekarang nggak bisa samain kayak dulu. Itu ya kan pusingnya kalau gitu ya, kalau dunia di entertain ya. dunia peran apalagi ya. Bangun zaman kayak gue kurangin karena nyakitin hati orang kan. Jadi proses gue perjalanan gue main FTV itu dari 2009. Iya, 2008 akhir lah. Sampai akhirnya cuman chat-chatan atau gue cari cukup poin apa yang gue suka dari dia. Nah makin kesini tuh gapnya makin jauh kak. Gue umur 35 lawan main gue umur 16. Oh. Saya harus kayak gimana sama anak-anak ini? Anak-anak ini perlu disayangi seperti apa ya gitu. Tapi nggak kelihatan kayak 35 kalau di kamera. Kayak 20-an kan Masih gitu. bisa, Anak 16 ya bisa ngejar ke 20-an juga Iya, cuma bener, sekarang kan. bener. Nggak, sebenarnya itu dia awet muda itu karena dia tuh nggak suka nge-gym. Jadi badannya dia itu, kalau nih kata Nggak suka nge-gym. nggak suka nge-gym. Jadi badannya dia tuh masih kayak anak-anak yang Oh belum SMA, pecah yang istilahnya belum, sih, iya. ototnya belum pecah yang Dia apa tuh gitu kalau ya. gitu kak, karena kalau misalnya ya Boleh mungkin nge-gym, anak boleh yang gombior ntar lama-lama. muda gitu ya, tapi dia udah nge-gym, jadi kan malah kelihatannya tuh kayak lebih dewasa gitu. Oh, jadi badan Nah, lebih jadi dia dipakein baju SMA, jadinya kayak jadi tetap masih cocok gitu ya. Kalau tetap aja gini kan tetap berkerut-kerut lah. Lama-lama juga gravitasi ya, gravitasi. Nah, Ada yang turun-turun dalam juga. pernikahan, challenge-nya tuh bukan cuma di pasangan. Tapi juga ke keluarga anak. Anak. Betul. Nah, ini gimana kali Ada ya? juga challenge misalnya cobaan di anak tuh macam-macam. Kalau Iya, kemasan. sama anak-anak gimana?